Feli dan teman-teman. Next. Selamat siang Ibu Rifeli dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan membahas chapter 7 yang berjudul Persuading Consumers dan chapter 8 yang berjudul From Print and Broadcast to Social Media and Mobile Advertising. Next. Ini ada anggota kelompok kami, saya sendiri Vanessa, lalu ada Dava Naufal, Fezia, Prasasya, dan Ajeng. Pertama akan saya bahas chapter 7, Persuading Consumers. Next. Jadi sebelum itu akan dibahas mengenai pengertian communication. Secara umum, komunikasi itu merupakan proses penyampaian atau pertukaran informasi. Dan dalam konteks perilaku konsumen, komunikasi merupakan transmisi pesan iklan dari pengirim yang merupakan pemasar ke penerima yang merupakan konsumen melalui suatu media transmisi. Nah, komunikasi sendiri dapat bersifat impersonal, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada audiens yang luas dan tersebar, tanpa komunikasi langsung antara sumber dan penerima. Komunikasi impersonal ini contohnya adalah misalnya tim marketing suatu perusahaan mengeluarkan iklan. Nah, iklan tersebut merupakan contoh komunikasi impersonal. Selain itu, komunikasi juga dapat bersifat interpersonal, yaitu komunikasi secara tatap muka antar sumber dan penerima. Yang hal ini memungkinkan terjadinya reaksi atau tanggapan secara langsung. Interpersonal sendiri ini dapat berasal dari sumber formal seperti salesperson yang menawarkan produknya ke konsumen, dan juga dapat dari sumber informal seperti keluarga atau teman. Next. Selanjutnya akan dibahas elemen-elemen komunikasi. Yang pertama ada source, credibility, and persuasion. Jadi source credibility ini merupakan kredibilitas suatu sumber yang berdasarkan pada keahlian dan seberapa terpercayanya sumber tersebut. Maka semakin kredibelnya suatu sumber bagi konsumen, pesan yang ingin disampaikan pemasar akan terlihat semakin persuasif. Jadi semakin seseorang ingin mempersuasi orang lain, maka semakin tinggi tingkat kredibilitas yang dibutuhkan agar proses persuasi tersebut berjalan secara efektif. Nah, tingkat kredibilitas sendiri juga dapat bergantung pada persepsi konsumen. Pada umumnya, konsumen itu menganggap sumber pribadi seperti keluarga dan teman tadi lebih dapat dipercaya daripada pesan promosi yang disampaikan perusahaan. Jadi konsumen akan merasa lebih terpersuasi jika yang merekomendasikan suatu produk itu merupakan orang yang dikenalnya dibanding seorang marketer atau salesperson. Hal ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian yang menemukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen kepada orang yang menyampaikan pesan lebih berpengaruh terhadap kredibilitas dibanding tingkat keahlian orang tersebut. Jadi walaupun seorang marketer tentunya lebih paham akan produk yang ditawarkan kepada konsumen dibanding teman konsumen tersebut, namun konsumen tetap akan lebih mementingkan tingkat kepercayaan yang dimiliki ke temannya. Selanjutnya, source credibility and time passage. Jadi dampak pesan persuasif itu tidak bersifat jangka panjang atau selamanya. Umumnya dampak tersebut akan cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Lalu dapat terjadi yang dikenal dengan sleeper effect pertama, yaitu disasosiasi pesan seseorang dari sumbernya dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan hanya mengingat konten pesan tanpa mengingat sumber pesan tersebut. Contohnya, seorang konsumen ingat kalau memakai sunscreen sehari-hari itu merupakan hal yang penting buat kesehatan kulit. Tapi dia tidak bisa mengingat hal tersebut dia dengar dari mana. Ini merupakan semakin rendahnya tingkat kredibilitas suatu sumber yang menyampaikan pesan, maka semakin cepat pesan tersebut dapat dilupakan. Maka dari itu, dibutuhkan reintroduction atau pengenalan kembali akan pesan yang sama atau serupa terhadap konsumen secara berkala agar konsumen dapat terus teringat akan pesan dan sumber dari iklan tersebut. Next. Selanjutnya ini masih merupakan elemen komunikasi, yaitu barriers to effective communication. Yang pertama ada psychological selectivity. Ini merupakan hal yang mencerminkan perbedaan tingkat perhatian konsumen terhadap pesan iklan. Jadi sebagian besar konsumen mungkin membaca iklan dengan cermat untuk produk yang mereka minati saja, dan cenderung
mengabaikan iklan yang tidak diminati atau tidak ada relevansi dengan mereka. Nah, konsumen yang misalnya membuat mereka merasa terancam. Lalu berikutnya ada message clutter atau kekacauan pesan. Ini merupakan gangguan dalam bentuk pesan iklan yang bersaing atau pikiran yang mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Jadi pesan iklan yang bersaing itu misalnya kita lagi menonton suatu film di TV, lalu ada jeda iklan. Nah, dalam jangka waktu jeda iklan itu kita diperlihatkan 9 iklan berturut-turut, sehingga malah hampir tidak ada pesan dari ke-9 iklan tersebut yang kita ingat, saking banyaknya iklan yang diperlihatkan. Lalu untuk pikiran yang mengganggu ini, contohnya kita lagi berangkat kuliah, naik mobil sambil mikirin nanti ada kuis. Maka kita terlalu sibuk berpikir untuk mendengarkan iklan yang disampaikan di radio. Nah, beberapa hal yang dapat marketer lakukan untuk mengatasi hal ini antara lain, yang pertama menggunakan hal-hal kontras atau unik yang stand out dalam iklannya untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya dalam bentuk sensory input berupa warna dan suara. Selanjutnya, menggunakan teknologi digital untuk mengetahui hal-hal apa saja yang konsumen sedang cari dan minati, sehingga bisa dikirimkan pesan yang personalized sesuai dengan minat konsumen. Dan yang ketiga, melakukan experiential ads. Ini merupakan iklan yang memungkinkan konsumen untuk terlibat dan berinteraksi dengan produk atau brand secara sensoris. Ini terdapat foto contohnya Coca-Cola membuat suatu teknologi virtual reality pas masa FIFA World Cup, di mana orang dapat berdiri depan layar dan bisa melihat dirinya bersama pemain bola di layar tersebut, sehingga orang-orang bisa berfoto atau bermain bola dengan pemain bola kesukaannya. Nah, hal tersebut lebih dapat menarik konsumen untuk berinteraksi dengan produk atau brand, sehingga pesan yang diterima juga lebih efektif. Next. Selanjutnya kita akan membahas broadcasted versus addressable messages. Jadi pertama, the evolution of TV advertising. Iklan di TV semakin tidak efektif karena menjangkau sedikit desa. Jadi sekarang lebih di-prefer TV digital dibanding TV tradisional. Karena berbeda dengan TV tradisional, TV digital itu dapat mengirimkan iklan secara individual ke kelompok-kelompok rumah tangga tertentu yang sesuai dengan target mereka. Misalnya, Honda menggabungkan penjualan dan data lainnya untuk memilih 1,7 juta rumah tangga untuk ditampilkan iklan mobil mereka. Nah, rasio pembelian mobil 1,7 juta rumah tangga tersebut 60% lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak diperlihatkan iklan tersebut, sehingga TV digital dianggap lebih efektif. Lalu juga terdapat strategi lainnya dalam TV digital, misalnya penonton harus menonton iklan yang ditayangkan di awal program TV, atau ada yang disebut juga mid-roll ads, di mana iklan ditayangkan di tengah-tengah program TV. Selanjutnya, addressable communication. Ini merupakan iklan yang dikirimkan ke konsumen individu atau kelompok kecil dan didasarkan pada hal-hal apa saja yang dibelanjakan sebelumnya penerima pesan saat online yang telah dilacak oleh pemasar. Hal ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, customize, jadi disesuaikan dengan minat konsumen, sehingga memungkinkan pemasar untuk fokus pada konsumen yang telah menunjukkan minat pada produk mereka. Selanjutnya, interaktif, konsumen dapat berinteraksi dengan iklan, misalnya dalam bentuk klik pada link yang menandakan bahwa pesan yang dikirim telah diterima. Dan yang terakhir, response measurable, di mana pemasar dapat mengukur tanggapan dari konsumen, sehingga pemasar bisa tahu apakah iklannya itu banyak yang melihat dan mengunjungi apa tidak, apakah menarik apa tidak, dan lain sebagainya. Next. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Halo, ini suara saya terdengar nggak ya? Oke, ini bentar. Oke, selanjutnya masuk ke LO 7.2, yaitu ada message structure, yang dimana sebenarnya kita udah belajar di semester yang udah-udah gitu ya, di mata kuliah Kombis. Jadi kalau message structure ini tuh terdiri dari pengirim atau sender, dan si pengirim itu menyampaikan sebuah pesan yang diterima oleh receiver atau penerima. Jadi sender itu atau pengirim itu harus mengetahui dulu apa yang pengen dia katakan dan kira-kira kenapa ya dia berbicara seperti itu gitu. Jadi nggak asal menyampaikan pesan aja, tapi dia juga harus tahu dan paham karakteristik pribadi dari target audiens. Nah, kemudian dia menyampaikan pesan kan. Pesan itu kan pemikiran atau gagasan, ide yang disampaikan
kepada penerima gitu kan. Sebenarnya ini ada pengirim itu juga harus, menyampaikan pesan itu dikemas dengan sebuah kode gitu ya, bisa berupa gambar, kata, atau simbol gitu yang namanya encoding. Kemudian pesan yang disampaikan, terus si penerima ini berusaha untuk mencerna nih kira-kira maksud dari pengirim itu apa ya maksud pesannya yang namanya itu adalah decoding. Jadi dia berusaha memecahkan kode yang dikasih sama si penerima atau pengirim atau sender, kemudian bisa diterima deh itu pesannya. Nah, gimana sih caranya kita bisa memastikan atau menjamin si receiver atau penerima ini tuh bisa dapat gitu, apa sih pesan yang kita maksud. Nah, oleh karena itu marketers harus mengambil keputusan yang tepat. Kira-kira dia pengen ngiklanin atau menyampaikan pesan itu lewat apa ya? Apakah lewat gambar, ataukah lewat pembingkaian atau framing yang positif atau negatif, atau mungkin melalui pesan satu sisi atau dua sisi. Contohnya ini adalah ada salah satu catering, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu, yaitu namanya Yellow Fit Kitchen, di mana dia menawarkan makanan catering yang beda gitu dari biasanya, yaitu adalah makanan low kaloris atau kayak makanan buat orang-orang yang lagi berjuang untuk diet lah gitu, untuk menurunkan berat badan gitu ya. Tapi makanan diet itu bukan kayak salad atau buah-buahan yang emang kayaknya bakal nyiksa si orang yang lagi diet ini gitu kan. Tapi dia kemas dengan makanan yang masih kelihatan enak gitu, masih kelihatan wajar buat dikonsumsi. Contohnya kayak ada potato wedges pakai, pakai apa namanya, saus keju, itu kan kayak, emang ini bisa makanan buat orang diet ya gitu, padahal kan ini, bahan bakunya aja tuh gede loh kalorinya aja, keju aja udah berapa gitu kan. Tapi dia, apa ya, memberikan jaminan kalau misalkan si customer-nya itu atau target audiens si orang-orang yang lagi dietnya ini nggak turun berat badan, dia menjamin 100% uang kembali. Bayangin dong yang tadinya orang-orang kayak misalkan yang lagi pengen berusaha buat diet tuh kayak tergiur sama obat pelangsing lah, atau teh, biasanya kan ada tuh teh-teh yang bikin kurus gitu kan, atau dalam seminggu turun 7 kilo, itu kan kayak, ya oke dia dikemas dengan kata-kata itu, tapi gimana nih kita bisa percaya sama dia gitu. Nah, cara percayanya adalah si Yellow Fit Kitchen ini memberikan jaminan, uang 100% kembali kalau misalkan berat badan si orang yang lagi diet itu nggak turun. Oke, selanjutnya tadi kan ada beberapa cara atau keputusan yang bisa diambil sama marketers gitu kan, bisa dari gambar, teks, atau framing dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada image and text, yang di mana berdasarkan hasil riset itu seringkali pesan yang disampaikan melalui gambar itu jauh lebih efektif daripada pesan teks. Karena kenapa? Karena iklan tuh akan terlihat menjadi sangat kompleks dan belibet gitu ya. Kalau misalkan isinya itu persepsi yang padat atau desainnya itu terlalu banyak gitu. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya, ini kelihatan nggak ya? Contohnya nih, ada iklan Dettol. Di sini dia, Dettol ini menekankan bahwa sabun Dettol menggabungkan perlindungan dan kesejukan dari mentol. Mandi dengan sabun Dettol tidak hanya mengembalikan kesejukan Anda, tapi juga melindungi badan Anda dari ancaman kuman dan lain sebagainya. Kan kayak terlalu bertele-tele gitu kan. Kita juga sebagai customer ngelihat, aduh ini maksudnya apa deh iklannya, udah langsung to the point aja deh, nggak usah bertele-tele kayak gini gitu. Gimana orang pengen beli gitu, kalau misalkan harus baca dulu. Gimana kalau misalkan yang beli itu udah apa namanya, ada min mungkin atau ada udah tua gitu ya, udah nggak bisa udah buram gitu bacanya. Nah, oleh karena itu, kemudian setelah adanya perubahan-perubahan di dunia ini kan dinamis gitu ya, banyak banyak sekali beberapa aspek yang berubah, mulai dari lingkungan ekonomi atau sosial atau bahkan budaya yang paling terlihat jelas ya. Jadi, si marketers ini memutuskan untuk menggunakan kata-kata yang lebih sederhana, mudah, dan lebih jelas gitu di iklan mereka. Yaitu ada pembaruan iklannya di Dettol, dia menekankan bahwa antiseptik, perlindungan terpercaya antibakteri. Ya udah nih kan kita udah tahu nih, ini berarti sabun yang bisa mengklaim, customer-nya itu terlindungi dari kuman, terlindungi dari bakteri. Kalau misalkan terlindungi dari bakteri, berarti kita seger nih, kita sehat, kita bersih, berarti badan kita jadi sejuk dan lain sebagainya. Kan itu udah terkemas dalam satu kata-kata ya perlindungan terpercaya gitu kan. Orang juga ngerti ini sabun sabun buat antibakteri gitu, anti kuman, nggak yang bertele-tele kayak sebelumnya tadi. Oleh karena itu kenapa pesan yang disampaikan melalui gambar itu lebih efektif daripada pesan yang menggunakan teks gitu. Selanjutnya nih ada pembingkaian pesan atau message framing. Message framing ini dibagi menjadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu adalah menekankan manfaat apabila kita menggunakan produk tersebut atau keuntungan yang bakal kita dapat kalau misalnya kita menggunakan produk tersebut. Dan sebaliknya, kalau negatif itu adalah
dia menekankan manfaat yang hilang kalau misalkan kita nggak menggunakan produk tersebut, atau kita bakal rugi deh kalau misalnya kita nggak menggunakan produk tersebut gitu. Contohnya nih, pada produk yogurt, yang di atas nih ada Yummy Greek yogurt, 95% non-fat atau 95% tanpa lemak gitu ya. Dan di bawahnya ada lagi nih yogurt namanya veg yogurt dengan total 5% lemak, 5% fat gitu. Ya, kalau misalkan kita lihat nih dari gambar kayak gini, pasti kan orang-orang tuh cenderung akan lebih memilih ke yogurt yang si Grek ini kan, si Greek kan, karena dia 95% non-fat gitu, digiurkan dengan, wah ini 95% tanpa lemak nih, ini udah berarti yogurt sehat banget nih, orang bakal cenderung memilih ke yang yogurt Greek ini nih. Tapi pada nyatanya, ya sebenarnya sama aja kan, cuman pembingkaiannya aja yang berbeda, 95% tanpa lemak, 5% lemak, kayak sama aja sebenarnya gitu, cuman pembingkaiannya aja gitu, cuman penyajiannya aja yang berbeda gitu dari kedua yogurt ini. Oleh karena itulah, si apa namanya, pembingkaian pesan negatif ini bakal membuat orang-orang, "Ih, ada lemaknya ah, tuh yogurt 5%, yang lain aja deh coba yang lebih lebih gede gitu deh tanpa lemaknya." Padahal sebenarnya dikemasnya sama aja gitu kan. Balik lagi kayak kemarin yang udah dijelasin sama Bu Rifeli, semuanya itu adalah tergantung pada persepsi dari konsumen. Nah, terakhir nih ada one and two-sided message atau pesan satu sisi dan pesan dua sisi. Ini bedanya apa sih gitu? Pesan satu sisi ini hanya memberikan sisi positif dari suatu produk dan negatif dari kompetitor atau pesaing. Jadi dia hanya menyajikan satu sisi argumen. Nah, untuk two-sided message itu adalah dia mengakui keberadaan produk pesaing dan dia juga tahu gitu negatif dari produk dia sendiri. Jadi ini ada dua sisi argumen gitu loh. Dia nggak cuma sisi positif aja gitu. Contohnya gimana nih? Contohnya ada iklan atau apa ya, produk Clear nih, sampo ya kan. Sampo Clear dia mengklaim bahwa sampo anti ketombe nomor satu di Indonesia. Ya berarti kan dia satu argumen doang dong. Dia menunjukkan sisi positif dia, ini gue nomor satu nih di Indonesia. Dia nggak mikirin tuh si Head and Shoulder, si Lifebuoy, si Tresemme, dan lain sebagainya kan. Sedangkan Natur nih, sampo Natur ini menggunakan two-sided message karena kenapa? Dia tuh gimana ya? Itu menunjukkan atau menekankan bahwa meskipun produk dia baunya nggak sedap gitu ya, nggak oke kayak sampo-sampo lain yang di luar sana, tapi dia tuh alami karena dia udah menggunakan zat pewarna. Nah, kan gimana ya? Itu kan terkesannya kayak negatif, tapi karena dia menggunakan bahan alami, nggak pakai zat pewarna, orang kan bakal kayak, oh iya iya, hilang tuh kan namanya anggapan si Natur ini sampo nggak enak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ditanya nih, muncul kemudian pertanyaan, mana sih kira-kira yang lebih efektif, menggunakan pesan satu sisi atau dua sisi? Sebenarnya tergantung tujuannya. Tujuan utamanya itu kita mau apa dulu nih. Misalkan kalau kita tujuannya itu untuk membuat konsumen beralih nih dari satu produk ke produk lain, ya kita lebih efektif menggunakan two-sided message. Karena kenapa? Contohnya nih, aku pengguna Pantene, kita udah Pantene banget ya gitu. Tapi tahu nih, Natur ngeluarin iklan kalau dia tuh nggak pakai zat pewarna dan pakai bahan alami. Kan kita bakal mikir ya, oh, berarti Pantene selama ini pakai zat pewarna dong. Ih, takut deh rambut kenapa-napa, takut deh rontok, takut deh tombean, ubanan, dan lain sebagainya. Akhirnya si customer ini cenderung akan pindah nih, udah ke Natur aja deh, meskipun baunya nggak enak, kan ya pakai bahan alami, wajar dong kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan tujuan utamanya itu adalah memperkuat sikap antara pelanggan, ya menggunakan one sided message atau pesan satu sisi. Misalkan orang yang udah kebiasa nih, apa ya, udah kedoktrin lah gitu, misalkan lagi ketombean, ih pakai Clear aja, dia kan nomor satu di Indonesia tahu sampo anti ketombe. Nah, itu kalau misalkan emang tujuannya buat memperkuat si pelanggan sama si produk ini, ya menggunakan pesan satu sisi. Jadi kalau misalkan ditanya lebih efektif yang mana, itu tergantung tujuan dari perusahaannya. Kemudian ada native advertising. Ini pengertiannya adalah bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk serupa dengan konten pada media dan area penempatannya, baik dari segi tata letak, desain, bahkan jenis font yang digunakan. Ini agak belibet gitu ya pengertiannya. Langsung aja ke contohnya kali ya. Jadi kemarin itu selama saya nyari contoh, ini ada deh, kita coba cari beberapa perusahaan atau beberapa brand, beberapa merek di Google gitu kan. Langsung keluar nih Adidas kemarin, saya coba cari Adidas. Yang keluar paling atas itu adalah ya official website Adidas, www.adidas.co.id. Tapi di samping kirinya ada tulisan tuh advertisement. Kemudian di bawahnya si ini nih www.adidas, si bawahnya advertisement ini baru tuh yang cuman official website doang, nggak pakai ade-adean. Ini kalau misalnya kita lihat kayak
ya udah ini berarti hasil pencarian kita di Google nggak sih gitu. Ternyata Adidas itu membayar Google buat menaruh iklannya. Kalau misalkan orang nyari Adidas atau misalkan kayak jual Adidas gitu kan, yang keluar tuh si advertisement ini, bukan langsung ke official website-nya atau misalkan ke Tokopedia, ke Shopee dan lain-lain gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya iklan, cuman dikemas kayak ini tuh bagian dari Google gitu, bagian hasil pencarian dari Google gitu. Begitu juga kasusnya sama nih kayak yang di Instagram. Misalkan kalau misalnya kita buka misalnya home beranda gitu ya, kita lagi nge-scroll nih orang-orang, oh ini nge-post foto, tiba-tiba muncul di Cibotolino_gelato. Terus kita bingung dong, hah ini siapa? Perasaan nggak pernah nge-follow nih orang dah gitu kan. Kita pasti bakal bingung, ini kenapa tiba-tiba ada di beranda gue nih gitu. Kita langsung ngecek nih ke Instagramnya, ke official account-nya. Oh ternyata ini tuh iklan teman-teman, ini tuh sponsor. Yang tadinya kan biasanya di tulisan itu kan ada location kan. Lokasinya di mana gitu. Tapi itu diganti pakai tulisan sponsored gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh ngeliat, ini siapa deh? Perasaan nggak pernah ada nih di following gitu. Kita langsung ngecek, kemudian kita juga nge-scroll tuh kalau misalkan kita tertarik sama brand kita scroll timeline-nya, kita scroll home-nya, kita lihat-lihat, kita tertarik, bisa aja kita samperin tuh kan toko gelato. Jadi itu namanya native advertising, kelihatan apa ya? Kelihatan ngaruh gitu, kelihatan sama, kelihatan merupakan bagian dari suatu media tersebut gitu. Dan yang terakhir ini ada order effect. Ini order di sini tuh bukan yang order aturan atau order pesanan, tapi di sini lebih ke urutan. Order itu urutan di sini artinya, dan efek itu adalah pengaruh. Jadi pengaruh urutan. Maksudnya gimana? Jadi penyampaian pesan mempengaruhi penerimaan audiens. Kok bisa? Ya bisa. Contohnya nih iklan di TV, kayak yang udah teman saya bahas sebelumnya. Iklan di TV kalau misalnya kita lagi nonton suatu film, ceritanya apa ya? Ikatan Cinta, kita lagi nonton Ikatan Cinta, ada Aldebaran sama Andin nih lagi klimaks-klimaksnya, tiba-tiba iklan. Males dong penonton ya kan, kayak, "Yah Allah kenapa diiklanin?" Tapi gara-gara, apa ya, abis nonton film yang kita suka, terus masih kebawa gitu ya vibes-nya, kita jadi nonton iklan yang pertama kali ditayangin. Misalkan iklan yang pertama ditayangin itu Mie Sedap, kita jadi nonton iklan Mie Sedap. Kemudian iklan kedua, iklan ketiga, iklan keempat, itu kita udah mulai lost interest, kita udah males nonton, terus kemudian lama-lama kayak, nggak mulai-mulai sih nih si Ikutin Cinta, kapan sih mulainya, kita udah mulai nonton iklan yang terakhir-terakhir lagi. Jadi kayak gitu tuh, urutan penyampaian tuh emang sangat berpengaruh gitu ya. Begitu juga dengan di majalah, kalau misalkan penerbit nih, pengen naruh perusahaan pengen naruh iklan di majalah. Kalau misalkan ditaruh di tengah-tengah halaman gitu kan, majalah banyak halamannya gitu ya, terus ditaruh di tengah-tengah halaman tuh, itu kurang banget, kurang kurang peminat gitu. Orang juga keburu males bacanya, apalagi majalah itu kan ada yang diplastikin ya, ada yang emang lagi disegel gitu loh, nggak boleh dibuka. Makanya dari itu, si penerbit dari majalah ini menarikkan biaya untuk pengiklanan, untuk di depan atau di cover sama yang di belakang itu berbeda harganya sama yang di halaman. Karena kan yang di cover sama yang di belakang itu kan yang lebih dilihat gitu ya secara visual, dan emang orang-orang tuh cenderung udah ingatnya lebih kuat di situ gitu loh. Nah, gimana ya, kemudian dari sini tuh muncul resensi efek, yang di mana namanya tuh efek kebaruan. Jadi kalau misalkan di iklan di TV tadi nih, kayak yang tadi, awalnya kita nontonin iklan, kemudian tengah-tengah kita males nih nggak nontonin, terus kita nungguin, kok nggak mulai-mulai ya di film. Nah, pas di situ kan kita masih nonton iklan yang terakhir itu lagi kan. Itu namanya efek kebaruan. Jadi kita mikir, ini iklan kayaknya belum ada nih dari iklan-iklan sebelumnya. Jadi kayak ditaruh di terakhir supaya emang buat yang paling wow gitu. Semoga jelas ya penjelasan dari aku. Nah, terus gimana nih nasibnya sama iklan-iklan yang ditaruh di tengah atau ditaruh di tengah iklan atau di tengah majalah gitu kan yang di halaman. Jika minat audiensnya rendah, itu kita harus buat terlebih dahulu gimana sih supaya kita bisa menarik attention dari si target ini, gimana ya supaya meskipun kita ada di tengah-tengah, tapi kita bisa membuat orang itu nonton. Caranya gimana? Caranya adalah ya benar kata teman yang udah teman saya sampaikan sebelumnya, kita harus apa ya? Harus nambah nih baik dari segi audionya mungkin atau iklannya jadi lebih kreatif atau gimana supaya emang orang tuh tahu gitu loh dan tertarik buat nonton iklannya gitu, tertarik buat ngelihat promosi yang kita lakuin, kayak gitu. Tapi kalau misalkan minat audiensnya udah tinggi mah ya nggak usah dicari lagi tuh menarik perhatian, tinggal tetap taruh apa ya, kata-kata penting di terakhir iklan gitu, misalkan kayak, "Sayangi dirimu, Garnier." Nah, itu kan orang tahu tuh, oh itu iklan Garnier tuh, gitu. Jadi kayak orang tuh bakal keinget gitu, bakal taruh di memorinya gitu, kalau misalkan itu iklan Garnier. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Selanjutnya, saya Dava Noval akan menjelaskan LO 7.5 dan LO 7.6. Oke, yang pertama, di LO 7.5 kita akan membahas tentang persuasive appeals. Selanjutnya, oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi banyak peneliti telah mempelajari promotional appeals atau daya tarik dari suatu promosi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tingkat kemampuan sebuah promosi atau pesan untuk meyakinkan audiens atau konsumen. Nah, pesan yang disampaikan itu bisa digambarkan atau disampaikan dengan cara rasional atau emosional. Dan juga terdapat beberapa appeals atau daya tarik yang paling menonjol. Ya, yang pertama itu ada comparative appeals, humor appeals, fear appeal, sex appeals, dan timeliness. Selanjutnya, oke. Yang pertama kita akan membahas comparative appeals. Nah, comparative appeals itu apa sih? Comparative appeals itu biasa digunakan dalam comparative marketing adalah cara mempromosikan suatu produk dengan cara membandingkan produk kita dengan produk kompetitor atau produk yang serupa. Comparative marketing ini sendiri bisa banyak dikritik karena bisa berdampak pada naiknya exposure pesaing kita. Tapi banyak marketer yang percaya bahwa kalau kita menggunakan comparative marketing ini berarti kita udah pede dengan produk kita sendiri gitu. Karena kita udah berani ngebandingin sama kompetitor tanpa takut kalau misalnya kompetitor exposure-nya naik lah atau brand image-nya jadi bagus di mata konsumen gitu. Lalu laki-laki sama perempuan itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap comparative marketing. Jadi comparative marketing itu efeknya berbeda-beda tergantung background-nya, tergantung gendernya juga. Lalu promotional focus dan prevention focus consumer itu memiliki respon yang berbeda. Jadi promotion focus consumer itu dia adalah konsumen yang lebih berfokus pada aspek aspiratif dan mereka cenderung lebih suka terhadap hasil positif dari pembelian mereka. Lalu kalau yang prevention focus itu konsumen yang lebih cenderung fokus kepada ada atau tidak adanya hasil negatif dari pembelian mereka. Jadi kalau yang promotional focus konsumen, pertama yang prevention focus konsumen itu jika kita menggunakan negative framing pada iklan kita, prevention focus consumer itu cenderung akan mengevaluasi produk kita dengan respon yang positif. Dan sebaliknya, prevention focus consumer akan mengevaluasi produk yang kita compare dengan negatif. Lalu kalau yang promotion focus consumer, jika kita menggunakan framing yang positif terhadap marketing kita, mereka akan mengevaluasi produk kita dengan positif. Tetapi evaluasi mereka terhadap produk yang kita compare atau saingan kita itu tidak ada pengaruh atau netral-netral aja. Lalu comparative marketing itu bisa menghasilkan interpretasi yang keliru tergantung audiensnya kayak gimana, dan juga comparative marketing ini bisa aja dibawa ke jalur hukum kalau misalnya brand yang kita compare itu tidak setuju atau merasa dilecehkan gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada persuasive appeals yang fear appeals. Jadi penggunaan ketakutan atau fears dalam iklan itu merupakan cara yang cukup efektif ya. Biasanya sih ini fears ini atau ketakutan digunakan untuk produk-produk yang bisa merusak tubuh ya, kayak misalnya rokok gitu, atau untuk kampanye narkoba. Maksudnya kampanye anti narkoba, iya gitu. Jadi menurut penelitian terdapat hubungan negatif antara intensitas ketakutan yang ada di dalam iklan
dan kemampuan iklan itu untuk membujuk atau mempersuasi audiens. Maka dari itu, marketer harus mengikuti beberapa guideline atau pedoman. Kalau di buku itu ada beberapa. Yang pertama, harus memahami reaksi penonton bagaimana saat mereka melihat iklan yang diisi dengan fears atau fear appeals itu. Terus marketer juga harus berhati-hati dengan boomerang effect. Maksudnya itu gimana? Jadi nggak semua audiens itu bakal bakal merasa bisa aja audiens kalau kita berikan intensitas fear yang cukup lumayan, mereka bukannya malah tergerak untuk tidak menggunakan produk tersebut, tapi malah jadi menambah tingkat anxiety itu bahasa Indonesia apa? Kecemasan mereka. Jadi bukannya malah tergugah karena melihat iklan kita, mereka malah jadi tambah cemas gitu. Dan juga apa namanya bisa aja ada audiens yang tidak terima kalau kita misalnya menggunakan ketakutan dalam iklan gitu dan mereka merasa offended atau tersinggung gitu. Lalu kita juga harus menyadari butuh waktu yang lama untuk mengubah kebiasaan karena habit itu dimulai dari hal yang waktu yang cukup lama untuk terbentuk gitu. Terus kita juga harus mempelajari tingkat ketakutan yang dapat mendorong orang untuk bertindak tanpa menimbulkan banyak kegelisahan. Ya, jadi kita harus tahu seberapa banyak kadar fear appeals yang harus kita taruh di dalam iklan kita gitu. Nah, selain itu juga kita harus merencanakan secara jangka panjang penggunaan ketakutan ini efektif atau enggak. Kalau apakah nanti kalau jangka panjang kita menggunakan fear appeals ini, mereka akan masih merasa tergugah atau kayak malah jadi bosen kayak kayak gini-gini doang kayak ya udahlah dari kemarin-kemarin juga sama-sama kayak gini jadi kayak ya uts gitu, ngerti nggak ya udah. Lalu terus kita juga harus menerima kalau semua pecandu itu nggak bakal ngerespon. Jadi nggak semua pecandu atau orang yang teradiksi itu bakal merespon atau merespon iklan yang ada fear appeals-nya itu. Lalu selain itu kita juga harus mempertimbangkan alternatif kalau misalnya penggunaan fear appeals ini tidak berjalan secara efektif. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penggunaan humor appeals. Ya, humor appeals. Jadi humor itu banyak banget dipakai buat iklan karena humor dipercaya dapat mudah diterima sama audiens dan bisa meningkatkan keyakinan sebuah iklan. Dan menurut penelitian banyak fakta ditemukan mengenai humor pada iklan. Pertama, humor itu menarik perhatian dan meningkatkan kesukaan terhadap iklan atau produk. Lalu, humor juga tidak merusak pemahaman mengenai iklan. Jadi, produk knowledge atau informasi yang mau disampaikan tentang produk tersebut gak bakal terdistraksi sama konten humor yang ada. Lalu, humor yang relevan itu lebih efektif digunakan daripada humor yang tidak relevan dengan produk gitu. Lalu humor lebih efektif untuk existing produk atau produk yang udah ada lama, udah dikenal masyarakat dan lebih efektif kepada konsumen yang memiliki positive attitude itu kepada produk atau brand. Lalu humor juga lebih sesuai digunakan pada law enforcement dan humor juga efeknya beraneka ragam. Tergantung demografik audiensnya ya, tergantung background audiensnya kayak gimana. Jadi efeknya yang dihasilkan itu bisa beragam-ragam. Dan juga kayak tadi yang seperti yang saya bilang, efek beraneka ragam, humor juga efeknya tergantung dengan kepribadian audiens atau konsumennya. Itu. Lalu selanjutnya tolong. Gue nggak. Selanjutnya. Oh ya, thank you. Selanjutnya itu ada sex appeals. Jadi
Sexual appeals itu di dalam iklan memiliki stopping power. Apa sih stopping power itu? Jadi stopping power itu kemampuan iklan untuk mendapat perhatian para audiens gitu. Ya, jadi kayak eye catching itulah. Terus sexual appeal juga ya, karena sexual appeal itu hal yang cukup sensitif ya. Sexual appeal itu dalam iklan harus digunakan dengan bijak. Sexual appeal dapat mengalihkan audiens dari informasi yang akan disampaikan karena elemen visual dalam sexual appeal itu akan lebih mudah diproses atau dicerna dibandingkan elemen verbalnya. Ya, karena orang bakal salah fokus kepada elemen seksualnya daripada info atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi lalu konsumen juga menerima atau memproses sexual appeal dalam iklan itu dengan cara yang berbeda-beda. Sama kayak humor, tergantung background orang atau audiensnya kayak gimana. Lalu maka dari itu sexual appeal itu saat menggunakan sexual appeal itu kita harus memastikan kalau produknya, iklannya, audiensnya, dan tema seksualnya itu dapat bekerja sama dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya contoh sexual appeal itu biasanya ditaruh pada iklan-iklan parfum. Ya gitu, iklan-iklan parfum. Dan kalau di buku baru iklan parfum sih. Cuman kalau di Indonesia mungkin bisa diambil contoh sedikit sih kalau di Indonesia paling kayak film, kalian kalau tahu film-film horor yang tahun 2000-an awal gitu kan mereka ngejualnya framingnya bukan tentang horornya, cuman horor tapi menggunakan sexual appeal juga dalam film-filmnya itu, ya kayak di posternya atau menggunakan pemeran-pemeran yang gitu. Dan juga kalau kalian suka nonton film bajakan, biasanya ada iklan muncul di webnya itu iklan judi bola. Itu ada, ya itu sexual appeal juga termasuk karena penggunaan elemen seksual di dalamnya. Gitu, selanjutnya ada timeliness. Kok belum keganti? Waduh. Maaf di slide-nya sepertinya belum enggak, maksudnya tulisan di slide-nya kayaknya belum keganti. Jadi anggap nggak ada aja ya teman-teman. Jadi maksud timeliness itu kita harus menggunakan iklan itu sesuai konteks, sesuai dengan keadaan atau situasi aktual yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Misalnya sesuai dengan waktu tahun 2008 ada krisis, menggunakan iklannya itu bukan yang menunjukkan hedonisme atau pembelian waktu krisis 2008 kan ekonomi sedang sulit. Jadi penggunaan iklannya bukan yang mempersuasi orang-orang untuk hedon atau membeli barang-barang mewah, tetapi lebih ke arah pesan yang memberikan kalau misalnya produk-produk itu produk yang hemat dan dapat bertahan di situasi ekonomi yang sulit gitu. Atau juga misalnya iklannya juga harus waktu lagi bulan puasa itu atau atau lebaran, iklannya juga bisa disesuaikan dengan tema-tema atau waktu yang oke. Selanjutnya itu kita akan bahas LO 7.5 yaitu feedback dan effectiveness. Oke. Next. Bentar. Oke. Jadi jadi gimana sih cara mengukur kalau suatu iklan itu udah efektif diterima sama audiens? Jadi di buku itu ada primer measurement atau pengukuran yang paling utama, itu ada 3. Pertama ada persuasion effect, sales effect, sama media exposure effect. Yang pertama itu persuasion effect itu mengukur gimana audiens menerima, memahami, dan menginterpretasikan pesan dari iklan itu secara tepat gitu. Lalu kalau sales effect itu mengukur
bahwa iklan atau pesan yang kita berikan itu dapat menghasilkan penjualan atau meningkatkan penjualan. Kalau kata di buku sebenarnya sales effect ini agak sulit untuk diukur karena ya cara mengukurnya itu agak rumit. Jadi pertama itu kita bisa menggunakan kita melihat seberapa bisa kita melihat juga harus melihat presentasi sales atau penjualan kita mengenai produk tersebut. Nah, dari kedua data tersebut kita bisa mengkaitkan apakah iklan yang kita berikan itu punya efek yang cukup signifikan terhadap penjualan kita atau enggak gitu. Lalu selanjutnya media exposure effect itu mengukur seperti kita berikan gitu. Selain pengukuran utama, ada juga pengukuran lain untuk mengukur efektivitas sebuah iklan. Pertama, ada physiological measure atau pengukuran fisiologis. Jadi itu pengukuran yang dapat dilihat secara fisik. Nah, pengukuran ini bisa digunakan dengan eye-tracker. Eye-tracker ya, jadi ya itu nge-track pandangan mata kita kemana itu. Kalau misalnya di buku dijelasin itu eye-tracker bisa ditaruh di rak itu bisa nge-track para pengunjung itu melihat di produk yang mana gitu. Selain itu juga bisa diukur dengan brainwave atau gelombang otak, atau juga bisa dengan ekspresi wajah gitu kalau misalnya melihat sebuah iklan. Itu lalu juga ada attitudinal measure atau pengukuran sikap. Jadi ini mengukur gimana respon konsumen terhadap iklan yang kita berikan. Apakah mereka tertarik ataukah tidak begitu. Lalu juga ada semantic differential dan Likert scale. Jadi sebenarnya detailnya itu bakal dibahas lebih lanjut di chapter 16. Jadi secara garis besarnya tujuan dari semantic differential scale sama Likert scale itu untuk mengetahui apakah sebuah iklan itu disukai atau tidak oleh para konsumen dan juga apakah iklan tersebut dimengerti secara baik oleh konsumen gitu. Oke. Sekian presentasi dari bab 7, selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi bab 8. Terima kasih. Terima kasih Dr. atas pemaparan materinya. Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan ke bab 8.1, yaitu ada elemen audiens media sosial. Jadi kalau misalkan kita buka sosial media itu kan macam-macam ya. Ada Instagram, Twitter, dan jumlah penggunanya juga beragam gitu kan. Cuman kayaknya kalau ada di buku itu data yang tertera itu di tahun 2016 itu aplikasi Facebook itu yang paling banyak jumlah, atau mungkin ada yang baru kan, ada TikTok juga. Terus si pengguna media sosial ini juga beragam nih macam-macam umurnya, ada yang dari 11 tahun sampai berapa tahun, 18 tahun sampai 24, 25 sampai 34, pokoknya ada range usia-usianya gitu ya. Nah sekarang masuk ke slide selanjutnya, itu ada macam-macam dari media. Kalau misalkan di Instagram ada apa, di Twitter ada apa gitu. Yang pertama itu ada profile, yang dimana cara konsumen memberitahu orang lain tentang diri mereka, mulai dari usia atau kepribadian, minat mereka, atau zodiak, atau tahun lahir gitu kan. Misalkan kayak ada orang nih di Instagramnya gitu ya, bio Instagram itu
a teenager who obsessed with shoes gitu. Berarti kan, oh nih tahu nih kita nih orang berarti suka banget nih sama sepatu gitu. Nah dari profile itu tuh si penjual-penjual bisa tahu nih kira-kira mau komen di Instagram mana ya, mau nawarin ke siapa ya, kayak gitu. Kemudian ada teman itu ya yang saling follow-followan gitu ya, kayak kita mengikuti dia juga mengikuti kita gitu dan saling berinteraksi juga satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu ada grup. Grup membantu pengguna menemukan orang dengan minat yang sama. Biasanya kalau grup ini sih lebih ke Facebook ya, atau ke WhatsApp atau ke Line gitu. Saya kalau Instagram tuh paling jatuhnya kayak ke multi chat sih di direct message-nya gitu. Kalau grup itu misalkan apa ya, komunitas pencinta reptil gitu misalkan. Ya udah tuh di Facebook orang-orang itu tuh saling sharing, saling berbagi informasi terkait reptil mulai dari ada nih temen gue jualan ular kobra lagi murah banget masih bayinya gitu berapaan gitu. Pokoknya kita saling sharing aja di situ. Itu juga termasuk ke dalam discussion board yang dimana mereka itu saling ngasih tahu aja informasi kira-kira mau jual beli apa atau misalkan mau ada pameran, misalkan pecinta reptil tuh apa ya ngadain apa sih namanya gelar pameran ya hewan-hewan reptil itu gitu di tenda-tenda atau bazar ya di bazar atau di acara-acara gede terus bisa foto bareng juga pokoknya dia selain ngejualin juga emang dia nyalurin minat dia tuh dengan itu gitu dengan cara seperti itu kemudian ada opt in and opt out maksudnya apa nih jadi tuh baik dari kita pengguna sosial media atau yang menyebar kayak dari yang kita terima atau kita sebar informasi, kita tuh harus ngontrol kira-kira apa ya yang harus kita boleh apa yang boleh kita kasih ya ke orang-orang ini ke sosial media apa ya yang boleh kita publikasikan, terus apa aja nih yang harusnya kita terima informasinya dari sosial media dan apa yang enggak seharusnya kita terima gitu. Kita bisa apa ya lebih ngefilter aja sih informasi-informasi yang kita terima sama kita kasih tuh harus lebih hati-hati karena kan kalau ada media sosial gitu jejak digitalnya kan serem ya kayak kita udah punya anak udah sampai tua juga itu tuh kayak bakal ada aja gitu ada yang nangkep momen itu jadi harus dikontrol informasi yang kita terima maupun kita di terus nih contohnya aplikasi Facebook itu kan kalau misalnya kita download di Play Store atau App Store itu kan gratis ya ini di sini tapi bayar mesti gimana nih bingung juga ya jadi maksudnya ya udah kita download aplikasi Facebook Instagram Twitter dan lain sebagainya tuh ya emang gratis kan tinggal diinstal doang gitu tapi bayarnya pakai apa nih bayarnya pakai identitas kita misalnya kita kalau mau bikin akun Instagram akun Facebook ditanya kan nama jenis kelamin foto profil ya kan tinggal di mana teman-temannya nih yang mana aja biasanya langsung ke connect dari apa sih namanya kontak gitu kan terus pokoknya ditanya-tanya yang identitas kita deh ya kan dikumpulin tuh sama si aplikasi ini. Oleh karena itu untuk menghindari apa ya? Maksudnya untuk membatasi kira-kira emang itu nggak bahaya ya identitas kita disebar. Pakai izin dulu nih biasanya kayak apa ya? Ada di allowed gitu nggak sih? Biasanya kan kalau misalkan kita bikin Facebook gitu, isi nama, identifikasi jenis kelamin dan lain sebagainya, itu diizinin nggak nih gitu. Misalnya kayak di checklist gitu ada deh kayak kan kayak gitunya terus izin pengguna permintaan untuk mengizinkan penginstalan aplikasi biasanya tuh kalau kita dari App Store atau Play Store kita mau download yang udah mau pencet install terus kayak ada tulisan are you sure bla 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 gitu gitu nggak sih terus kayak tinggal pencet install atau oke gitu baru beneran diinstal gitu nah itu sebenarnya dia tuh minta izin juga ke kita gitu ini boleh nggak nih ada di HP kalian gitu di gadget kalian terus yang ketiga izin teman permintaan untuk berbagi informasi yang dimiliki pengguna tentang teman. Itu maksudnya kayak friend request gitu loh. Kayak kira-kira bisa nggak ya dijadiin teman? Boleh nggak ini di-ACC ini teman yang kayak gini gitu. Dan terakhir permintaan informasi sensitif mencakup pertanyaan tentang kehidupan dan opini pengguna yang sangat pribadi. Contohnya orientasi seksual. Bisa ditanya nih apa ya suka maaf ya. Ini maksudnya orientasi seksualnya nih kemana nih arahnya gitu. Kalau misalkan dia suka sama laki-laki atau sama perempuan atau ya pokoknya yang itu deh ya kan. Ditanya tuh orientasi seksualnya kayak gitu apa. Jadi sebenarnya dari identitas itu terus questionnaire yang kita isi gitu kan. Itu tuh apa ya?
itu tuh sebenarnya referensi juga gitu buat si aplikasi. Kira-kira dia tuh bakal munculin informasi apa aja sih di home kita, atau kayak ada suggested gitu loh biasanya kayak, "Nih kita," misalkan nge-like nge-like ini gitu, terus nanti tuh ada aja gitu yang muncul di home, di beranda kayak atau di explore atau di Facebook tuh di apa ya namanya, pokoknya bakal ada, apa ya, saran atau rekomendasi yang bisa kita kunjungin gitu, gara-gara kita ngisi identitas tersebut. Jadi kita ya emang download-nya gratis, nggak pakai apa-apa kan, nggak bayar, tapi ya bayarnya pakai identitas kita gitu. Nah, terus ada beberapa alasan orang-orang main medsos kira-kira kenapa sih gitu, selain ya udah biar punya aja gitu, biar ikut yang lain gitu. Yang pertama, berbagi informasi dengan yang lain. Ya emang tujuannya itu buat membagikan informasi gitu, emang buat ngasih tahu nih, kondisinya lagi kayak gini-gini. Contohnya ada akun kalau misalkan di Depok, itu ada akun Instagram Depok 24 jam. Itu tuh dia ngasih informasi nih, kemacetan di mana aja, terus kayaknya ada di Jakarta dan lain-lain juga ya. Kalau di Depok tuh ada dia kayak ngasih informasi kemacetan tuh di mana aja sih, terus ada banjir, banjir di mana aja, terus ada begal, begal di mana aja sih gitu, dapat ketangkepnya di mana, itu tuh informasinya tuh disebarin lewat Depok 24 jam itu, dan kita bisa mengakses itu secara gratis juga. 2, kenyamanan dan hiburan. Kalau misalkan teman-teman ada yang familiar di sini sama aureceh.id atau Dagelan, itu mereka kan bikin medsos, ya membuat menghibur orang lain gitu kan, kayak ada meme-meme lucu lah, foto-foto ngelawak dan lain sebagainya, itu emang buat hiburan aja gitu, emang tujuannya buat nge-cheer up orang lain gitu. Terus yang ketiga ada waktu ya. Yang keempat, hubungan interpersonal. Contohnya nih, apa ya, si A ini tuh demen banget sama anime, sama kartun-kartun kayak gitu kan. Nah, dia tuh bikin akun Instagram untuk menyalurkan minat dia itu dari apa ya, sebagai apa sih namanya, wibu. Terus dia nge-follow orang-orang yang sama gitu kayak dia, kayak, ah ya udah nih dia juga suka nih sama si Naruto, dia juga suka nih sama AOT gitu, di-follow-follow-in, terus mereka saling follow-memfollow gitu kan. Ya itu hubungan interpersonal kayak ya udah mereka menggunakan media sosial emang buat menyalurkan minat, terus buat berinteraksi juga sama orang yang kebetulan punya minat sama gitu sama dia. Terus ada mempromosikan diri sendiri, ini lebih ke apa ya, nunjukin bakat aja sih, bakat kalian, hobi kalian, kayak contohnya gimana ya, Chef Arnold kan jago masak gitu ya, dia kan chef gitu. Nah, dia tuh mempromosikan diri sendiri dengan apa, dengan masak-masak di channel YouTube-nya, terus bikin, apa ya, resep-resep makanan yang emang itu kan ya emang passion dia masak gitu kan. Itu termasuk mempromosikan diri sendiri. Selain itu juga ada, apa ya, orang-orang kalau misalkan jago makeup, contohnya siapa sih, Tasya Farahsya, itu dia kan mempromosikan diri sendiri tuh, dia kayak jago makeup, terus dia nunjukin tuh skill makeup dia tuh kayak gimana, cara pakai eyeliner yang bener gimana-gimana, itu mempromosikan diri sendiri juga. Tapi kan kita juga bisa dapat manfaatnya gitu loh. Oh, kita jadi tahu nih cara make conditioner tuh kayak gini, urutannya tuh kayak gini 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 dan lain sebagainya. Jadi alasan orang main medsos itu sebenarnya banyak banget, bukan cuma menghabiskan waktu aja, tapi ya beberapa yang tadi udah saya sebutin. Nah, selanjutnya ada searching versus engaging, di mana itu apa ya? Nyari, telusuri, sama keterlibatan gitu. Ini maksudnya gimana sih? Kok nggak nyambung banget? Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian buka aplikasi apa ya, Shopee gitu, atau misalkan di Instagram udah ada ya yang gambar keranjang gitu tuh buat kita beli-beli barang gitu kan. Itu tuh beda orang yang emang cuman kayak, "Oh ya udah," gitu, sama orang yang emang lagi bener nyari gitu loh. Nah, itu tuh ditentuin berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah waktu yang dihabiskan. Misalkan nih kita buka Shopee, di flash sale kalau misalkan di bawah tuh kan ada ya, beberapa produk yang udah kita telusuri itu kan ada ya. Kita buka nih berapa jumlah waktu yang dihabiskan kita di beranda itu di aplikasi itu gitu. Terus yang kedua jumlah gerakan atau scrolling ini kalau misalkan kita lihat scroll 1, 2, 3 pencet tuh kan, scroll lagi itu juga di apa ya, dilihat gitu loh. Misalkan dihitungin berapa sih kira-kira lamanya orang nge-scroll, ngelihat beberapa produk, ngelihat suatu produk tuh kira-kira berapa lama, diestimasiin gitu waktunya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan orang-orang yang udah scrolling terus-terusan yang emang udah beneran nyari, dia tuh bakal lebih mendapat banyak konten gitu di beranda itu. Misalkan kayak di Shopee nih yang tadi kan udah misalkan saya bilang,
lagi nyari tas nih ceritanya, buka tas, ih tas lucu deh, kita kan pasti bakal ngeliat produk serupa gitu kan di bawahnya, atau kayak yang lain dari toko ini, biasanya ada tuh di Shopee kayak gitu. Kita klik-klik, kita scroll-scroll lagi, berarti oh nih anak nih pengguna lagi demen nih sama tas, ya udah nih ntar beranda kita isinya tas semua, rekomendasi tas kayak gitu. Oleh karena itulah, kalau misalnya kita buka nih si Shopee itu, si beranda itu, ini udah dilihat nih tadi tasnya gambarnya sama, tapi kok terjual produknya cuma 5 ya, bintangnya kok cuma 3 ya, kayaknya dia ngambil foto dari orang lain deh. Itu kan menunjukkan ingatan kita tuh, apa ya, kuat gitu kan. Kita udah ngeliat suatu produk yang sebelumnya udah kita lihat di beranda, terus kita lihat lagi di yang lain, ini kan tadi udah ada fotonya, ini kayaknya ngambil dan ini orang nggak ada watermark-nya lagi, kayak gitu loh. Nah, itulah perbedaan antara orang yang emang cuman scroll, nggak ada yang menarik, udah, sama engage yang keterlibatan. Emang dia tuh ngeliat, tarik nih pengen beli tas, di-scroll terus-terusan, dicari-cari dan lain sebagainya. Itulah perbedaannya. Selanjutnya lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Fezia Berliana akan melanjutkan tentang LO82 dan juga 83. Nah, yang pertama itu LO82, Advertising on Social Media. Boleh next. Nah, di sini di advertising on social media ini pertama tuh ada yang namanya advertising channels. Nah, advertising channels ini ada 4. Ada yang pertama tuh own social media, yaitu saluran komunikasi online yang dikendalikan oleh marketers atau pemasar. Terus ada juga yang namanya paid social media, itu yang saluran komunikasi online yang dibayar oleh pemasar untuk kemudian digunakan. Terus yang ketiga ada earned social media, yaitu saluran media online independen yang nggak dimiliki dan juga nggak dikendalikan oleh marketersnya. Sama yang keempat itu ada social media sebagai platform itu sendiri. Nah, keempat advertising channels ini bakal kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Boleh next. Nah, di sini ada table lebih detail nih mengenai social media advertising platform. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, ada owned media, ada social media, ada paid media, ada earned media. Nah, di sini tuh kelihatan siapa sih yang memiliki konten di media-media tersebut, terus contoh-contohnya tuh apa sih? Yang pertama itu owned media. Owned media itu seperti namanya, owned, yaitu media yang emang dimiliki sama si brand atau company tersebut. Jadi ownership-nya siapa? Ownership-nya itu adalah si company atau si brand-nya. Nih, example atau contohnya itu website, terus mobile site, blogs yang emang dimiliki oleh company. Misalnya tuh, misalnya Zalora. Zalora itu kan website dia sendiri itu zalora.co.id. Nah, apa yang mau dimuat si Zalora di zalora.co.id itu kontennya terserah dia. Misalnya dia mau naruh misalnya summer sale gitu, atau winter gitu kan, itu terserah dia kan. Itu marketingnya menurut marketersnya Zalora sendiri. Nah, terus yang selanjutnya itu ada social media. Social media itu ya sebagai platformnya sendiri. Contohnya Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Pinterest gitu. Nah, yang ketiga nih ada yang namanya paid media. Dari namanya aja, paid itu kan bayar ya. Berarti untuk memuat konten ke suatu media ini, itu tuh company atau brand harus bayar ke media tersebut. Misalnya apa nih medianya? Ada TV, ada majalah, ada banner, kayak gitu-gitu. Nah, kontennya itu siapa yang punya? Kontennya itu yang punya company-nya. Jadi terserah mereka mau naruh apa di TV itu, misalnya di iklan itu. Nah, tapi karena kita nih ceritanya tuh kayak naruh di lapak orang. Jadi tetap ada limitnya atau ada formatnya. Misalnya kalau di TV itu harus maksimal 1 menit gitu. Nah, kita harus turutin itu dan kita harus bayar juga ke medium tersebut. Lalu yang terakhir nih ada namanya earned media. Kalau earned media ini beda nih sama yang ketiga tadi. Kalau ketiga sebelumnya itu kan bisa dikontrol sama marketersnya kan. Bisa dengan cara bayar atau emang itu punya mereka sendiri. Nah, bedanya sama earned media ini, earned media itu dibuat tuh oleh orang selain company itu, misalnya kayak review, testimoni, terus
Misalnya kita ngepost di Instagram, terus nanti ada konsumen kita, pelanggan kita nih yang ngepost komen, iya aku suka banget nih sama pil pelangsing ini, aku langsing minum pil ini gitu. Nah itu tuh earn media yang didapatkan oleh company atau brand kita, dan kita nggak bisa kontrol itu karena kontennya, isinya tuh dia mau ngomong apa ya terserah dia, dan yang menciptakan konten tersebut juga orang lain, bukan company atau brand kita. Gitu. Nah, boleh next. Nah, di sini selanjutnya ada platform yang banyak digunakan untuk pesan marketing nih. Jadi yang pertama itu yang paling banyak adalah branded blogs atau microblogging. Nah, branded blogs atau microblogging itu apa sih? Jadi yang contohnya tuh kayak Twitter. Sebenarnya lebih ke adanya interactions antar konsumennya. Jadi misalnya nih, sebuah company nulis adanya produk baru nih, lipstick baru dari Emina kayak gitu. Misalnya Emina nulis di Twitter. Terus nanti ada konsumen yang nanya, Emina warnanya apa aja nih, kayak gitu kan. Terus nanti pesan ini tuh nanti dibalas lagi sama konsumen yang lain. Nah, itu terjadi conversation kayak gitu biasanya ada di branded blogs dan microblogging. Nah, yang kedua itu ada social network. Social network itu seperti yang kita tahu yaitu Facebook dan juga Twitter. Terus yang ketiga tuh ada yang namanya widgets, gaming, sama aplikasi yang diunduh atau aplikasi-aplikasi yang bisa di-download. Nah, ini nih contohnya kayak yang di sebelah kiri ini ada iklan Magic Crush Heroes, itu kan game ya. Nah, biasanya tuh bisa juga kita lagi main game yang lain nih, misalnya kita lagi main Mobile Legend gitu. Terus pas nunggu loadingnya, itu ada iklan lain yang muncul mempromosikan games yang lain juga gitu. Nah, ini contohnya pesan marketing yang ada di widgets, gaming, dan aplikasi yang diunduh. Terus yang keempat ini ada yang namanya platform mobile phones yang akan kita bahas lebih detailnya lagi nanti di LO83. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ini mengenai Google. Jadi, seperti yang kita tahu kan, Google itu platform yang luas banget. Siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu Google? Kayaknya semuanya tahu. Jadi, Google ini juga salah satu platform yang cocok banget nih buat kita naruh iklan atau advertising. Nah, di Google ini tuh ada beberapa juga jenis iklan. Yang pertama itu ada namanya web search ads. Web search ads itu adalah iklan yang dihasilkan oleh penelusuran online konsumen. Contohnya tuh apa sih? Misalnya nih, kita nyari di Google. Kita nyari di Google laptop gitu. Misalnya kita mau beli laptop. Terus nanti kalau misalnya kita search, itu bakal keluar yang pertama tuh websitenya Microsoft. Terus nanti yang keduanya Apple. Nah, kenapa kedua website itu yang muncul duluan? Kalau kita perhatiin, di sebelah kiri atas, itu tadi juga udah ada di presentasinya Prasasya, itu ada tulisannya ad kayak gitu. Nah, itu artinya ini website Microsoft dan website Apple berada di atas karena mereka membayar biaya advertising kepada Google gitu. Biar pas orang-orang nge-search tuh langsung kelihatannya, oh Microsoft, oh laptop Apple, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada online display ads. Bisa di-enter. Nah, online display ads ini banner-banner yang dipasang di suatu website. Nah, bedanya apa sama web search ads? Web search ads itu kan tadi berhubungan sama apa yang kita cari. Kita lagi nyari laptop, ya keluarnya laptop. Nah, tapi beda nih sama online display ads. Misalnya kita lagi nyari, misalnya kita lagi nyari baju. Terus nanti kita buka nih blog sesuatu yang berhubungan sama baju. Nanti bisa aja nih ada iklan lain yang nggak berhubungan sama baju. Jadi, online display ads itu mau kita lagi nyari tentang itu atau enggak, itu bakal tetap keluar karena dia tuh istilahnya tuh udah nempel gitu sama blog tersebut atau sama website tersebut. Nah, yang ketiga ini mobile advertising, yaitu iklan yang muncul di perangkat seluler dalam hasil penelusuran Google, situs web konten, dan juga dalam aplikasi. Nah, mobile advertising ini juga bakal kita bahas di LO83. Boleh next. Nah, ini contoh perbedaan search ads sama display ads yang tadi. Tuh kalau misalnya kita cari laptop, ini di sebelah kiri atas kan ada tuh tulisan ad.
Terus yang keluar tuh Microsoft, terus nanti bawahnya ya yang semacam Microsoft gitulah, brand-brand laptop terkenal gitu misalnya. Nah mereka tuh bayar kepada Google. Terus yang sebelah kanan ini yang namanya display ads nih. Jadi kan ini artikel mengenai Google confirms bakal ada mobile homepage bla 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 gitu kan. Tapi walaupun kita lagi nyari tentang misalnya ads-nya Google atau tentang artikel apalah gitu, kita buka nih suatu blog, dia tetap aja bakal nampilin iklannya Calvin Klein, padahal kita nggak nyari sama sekali tuh pakaian-pakaian kayak gitu, nggak nyari. Terus yang bawah juga tuh kan ada tuh labels and sticker hacks. Kita sama sekali lagi nggak nyari tentang hack label dan stiker gitu, tapi karena emang itu udah nempel, udah kebawa gitu dari sananya dan nggak berhubungan sama search kita pun tetap bakal dia tampilin gitu. Itu perbedaan antara display ads sama search ads. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik dari effective social media campaigns. Kan dari tadi kita udah ngomongin tentang social media campaigns. Nah, sebenarnya kayak gimana sih social media campaigns yang sebenarnya tuh efektif? Yang pertama itu contoh karakteristiknya adalah social media campaigns itu tetap harus dibarengi dengan advertising di media pengiklanan tradisional. Jadi walaupun kita nih lagi gencar promosiin di Instagram, di Snapgram Instagram tuh ada di mana-mana. Terus tadi kayak yang Pak Sasha bilang di sponsorin tuh di posan Instagram, pokoknya semuanya ada deh di Twitter di mana-mana. Tapi kalau misalnya yang efektif itu sebenarnya kalau kita tetap menggencarkan media pengiklanan tradisional kita, misalnya kayak di billboard gitu di jalanan, papan-papan gede gitu. Terus misalnya di TV atau di majalah, nah itu juga harus diseimbangi gitu. Nah, yang kedua itu ada social media reaches several audiences. Nah, jadi maksudnya itu dalam sosial media itu kan yang dijangkau tuh luas ya. Dan kita tuh kalau emang efektif, seharusnya kita bisa menjangkau konsumen, retailers, atau pihak-pihak lain yang juga berhubungan nih sama bisnis kita gitu. Nah, tapi ini juga pastinya bakal tetap memperbesar advertising budget kita. Nah, terus yang ketiga tuh the boss who tweets. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya anggaplah kita di sini ngelolanya akun Twitter ya, akun Twitter suatu company. Nah, kalau misalnya dalam nge-tweet kayak gitu atau nge-post di sosial media, bosnya langsung yang turun, secara tidak langsung, secara kita nggak sadar, sebenarnya engagement yang dibuat antara brand dan juga konsumen, pelanggan, itu bakal lebih kuat. Mereka, konsumen itu bakal lebih ngerasa connected gitu sama brandnya, karena nih yang turun langsung nih bosnya gitu. Jadi, misalnya ada kan ya, gimana sih cara tahu dia tuh yang megang tuh si bosnya gitu yang megang brand, yang megang sosial media tersebut. Biasanya kan bisa aja pakai strip, misalnya kalau misalnya nama bosnya John F. Kennedy, kan bisa strip JFK gitu kan. Nah, terus yang keempatnya itu employees encouraged to tweet. Jadi bukan cuma bosnya aja yang nge-tweet atau yang emang megang tentang sosial medianya aja, cuman karyawan-karyawan yang lain tuh juga digencarkan nih biar rame ya kan, untuk menggunakan sosial medianya perusahaan. Tapi karena makin banyak nih yang gunain juga harus dibarengi dengan adanya guideline yang jelas gitu, dan juga harus tetap dimonitori sama orang yang emang lebih berwenang mengenai sosial media company ini. Gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya nih, effective tweeting illustrations. Misalnya nih, Whole Foods Supermarket. Whole Foods Supermarket itu di Twitternya tuh punya misalnya 2 juta followers gitu ya. Terus, setiap harinya itu Whole Foods tuh cuma bukan promosi tentang produk-produknya aja, dia mau promosi apa juga kan, dia lebih ke meningkatkan engagement. Misalnya kayak dia memberikan resep-resep rahasia gitu, atau resep-resep tentang makanan-makanan yang lagi viral atau gimana. Nah, itu dan juga selain dia memberikan informasi, admin dari Twitternya Whole Foods ini juga bisa menjawab tentang apa ya, pertanyaan-pertanyaan nih tentang si Whole Foods ini atau mungkin tentang makanan kayak gitu.
Sama kayak halnya first media ya kan, wifi first media itu suka error lah, suka apalah. Nah, itu tuh bisa konsumen itu bisa nanya sekalian ke admin. Min, kenapa sih kayak gini-gini, bisa nggak sih dicek kayak gitu. Nanti adminnya bakal ngasih jawaban. Nah, itu akan ada interaksi juga kan di situ. Terus juga contohnya kayak Best Buy. Best Buy itu dia punya 40.000 followers, terus ada employee, ada pekerja-pekerja yang emang qualified, yang boleh nih ngejawabin pertanyaan-pertanyaan tentang teknologi. Karena kan Best Buy itu kan electronic shop gitu kan. Gitu. Boleh selanjutnya? Nah, selanjutnya masuk ke LO83, yaitu mobile advertising yang tadi sebelumnya udah kita sempat sebut juga, cuman belum dibahas lebih detail. Boleh next? Nah, jadi pertama, mobile advertising itu apa sih? Mobile advertising itu adalah komunikasi produk atau layanan ke perangkat seluler atau ke mobile device dan konsumen smartphone. Jadi mobile advertising ini tuh bentuknya bisa kayak SMS, terus bisa juga kayak iklan interaktif. Boleh next? Nah, di sini consumer response. Jadi kan sebenarnya mobile advertising ini cukup baru ya dibandingkan dengan medium advertising lainnya. Nah, jadi kita juga harus tahu nih kenapa sih kenapa sih konsumen itu menggunakan mobile device dan gimana sih kalau misalnya kita taruh iklan nih di mobile device mereka, gimana sih tanggapan mereka kayak gitu. Nah, jadi pertama kenapa orang-orang tuh pakai mobile device? Jadi sebenarnya mobile device itu punya 4 nilai. Yang pertama itu ada monetary value. Jadi monetary value ini maksudnya good value for money. Orang membayar sekian juta gitu. Tapi worth it gitu karena dengan duit yang dia keluarkan dia mendapatkan barang yang emang sepadan dengan pengeluaran dia gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada convenience value. Convenience value ini maksudnya dengan mobile phone tuh kita sering bisa banget menghemat waktu dan uang kan. Misalnya kayak sekarang jadi ada teknologi GoFood lah bla bla bla. Terus habis itu juga meningkatkan efisiensi, terus membuat hidup juga pastinya lebih mudah. Nah, yang ketiga tuh ada emotional value. Emotional value tuh kayak pengguna HP-nya nih, pengguna mobile device itu merasa nyaman saat menggunakan device gitu. Terus yang keempat adalah social value, di mana nilai-nilai tersebut itu diterima oleh orang lain juga membuat mereka tuh terkesan atau impressed gitu. Boleh selanjutnya? Nah, di sini promotional tactics. Jadi ada nih suatu studi. Kita kan harus tahu ya tadi tentang gimana sih cara konsumen-konsumen itu react to our advertisement gitu. Gimana mereka reaksi mereka terhadap ads yang kita taruh nih di mobile device gitu. Nah, jadi ada studi yang melaporkan beberapa fakta mengenai respon konsumen berdasarkan usianya terhadap mobile advertising. Nah, di sini ada baby boomers, ada generasi X, Y, Z gitu kan. Terus jadi di sini tuh ada laporan bahwa 19% dari millennials, terus 17% dari generasi X, terus juga 14% dari baby boomers itu lebih menyukai iklan-iklan yang datang bersama kupon atau kayak voucher gitu loh. Misalnya tiba-tiba muncul nih, kita lagi main apa gitu, aplikasi kan, tiba-tiba muncul BRIBNK lagi diskon 20%, atau Shopee lagi diskon karena sale 12-12 gitu. Nah, 19% dari millennials, 17% dari generasi X, terus 14% dari baby boomers itu tuh suka sama iklan-iklan yang kayak gitu. Nah, sebaliknya nih, older consumers atau pelanggan yang lebih tua gitu ya, misalnya kayak baby boomers, itu mereka tuh lebih seneng kalau ngelihat iklan yang emang relevan sama apa yang pengen mereka beli. Misalnya mereka lagi pengen beli kursi pijat gitu, terus ngelihat iklan kursi pijat. Nah, mereka tuh akan lebih termotivasi untuk beneran ngeliatin itu iklan gitu. Nah, terus di sini juga ada 42% dari generasi Z
terus 44% dari milenial smartphone users, pengguna smartphone, itu sebenarnya nggak apa-apa aja sih sama iklan, selama itu emang free dan iklan itu nggak ngabisin mobile data mereka gitu. Dan juga sebenarnya smartphone users yang pada muda-muda ini tuh faktanya tuh mereka lebih mau kayak ngasih personal details-nya gitu, misalnya kayak suruh ngisi suatu survei kuesioner, tapi disuruh nulis nama, terus kota tinggal, itu mereka lebih nggak apa-apa gitu daripada older smartphone users yang tadi. Jadi mereka tuh nggak apa-apa asal ada exchange-nya, yaitu misalnya free product atau kayak diskon. Jadi kalau ngisi ini lo dapat diskon kayak gitu. Nah itu mereka nggak apa-apa. Nah yang terakhir nih, boleh selanjutnya. Selanjutnya ini ada desktop versus mobile device. Jadi mobile device dan desktop itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Desktop tuh maksudnya kayak laptop, komputer gitu ya. Di sini udah ada nih table on target percentage ini maksudnya itu adalah misalnya kita targetin misalnya 100 yang ngeklik nih 100 nih gitu. Nah, di desktop biasanya yang ngeklik tuh lebih bakal berhasil 70%, sedangkan di mobile device itu bakal berhasilnya tuh 64% gitu. Nah, tapi dalam menargetkan narrower segments, maksudnya tuh yang lebih personal gitu, mobile device tuh bakal lebih efektif, karena juga mobile device itu kan lebih emang punya gue gitu kan. Tapi kalau desktop ini misalnya bisa aja kita berdua nih sama temen ada sebelahan gitu kan, jadi kurang personal jatuhnya gitu. Terus kalau konsumen dari usia 18 sampai 34 itu lebih bagus tuh di mobile device. Di sini udah kelihatan ya persenannya 63% sama 53%. Terus sama kalau misalnya umur 25 sampai 44 tahun itu juga lebih baik, lebih efektif di mobile device gitu. Jadi sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan tinggal disesuaikan aja sih sama marketers sebenarnya lebih cocok yang mana sih buat produk atau jasa mereka yang sedang mereka iklankan gitu. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Dik Ajeng akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai LO 8.4, yaitu mengenai advertising reach and efficacy. Jadi, iklan efektif itu kan merupakan hasil dari perencanaan yang cermat dan sistematis. Oleh karena itu, pengiklan itu harus menggunakan langkah-langkah dalam merancang kampanye, kayak menentukan tujuan kampanye, memeriksa platform yang tersedia, membuat konten campaign, memeriksa model harga untuk mengamankan akses ke media sosial, dan juga mengukur keefektifan kampanyenya. Nah, ukuran efektivitas promosi online ini paling banyak digunakan yaitu menggunakan analisis situs web. Jadi kita tuh bisa tahu pengaruh pengguna dalam jejaring sosial dan demografi audiensnya. Nah, pengukurnya ini sekarang tuh kita bisa menggunakan Google Analytics. Dan juga ada pengukuran lintas platform, yaitu dari perusahaan Nielsen. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analyzing website visits. Jadi, next. Marketers itu kan mereka menganalisis website visit. Nah, biasanya mereka itu nge-track beberapa visitors yang memiliki akses ke konten. Yang kedua, cost per unique visitors, yaitu total cost dari meletakkan atau placing aplikasi atau iklan dibagi dengan jumlah unique visitors. Lalu rata-rata waktu users kembali ke situs dalam periode waktu tertentu atau
ini disebut sebagai return visits. Yang keempat, time spend, yaitu rata-rata waktu user mengunjungi situs dari awal sampai selesai dan aktivitas pada page tersebut. Next. Yang kelima, page views, yaitu rata-rata jumlah page yang user sudah klik. Yang keenam, interaction rate, yaitu proporsi viewer yang berinteraksi dengan iklan atau aplikasi. Yang ketujuh itu actions, yaitu aksi yang dilakukan selama kunjungan, seperti mengikuti kontes, merespon polling, mengirim pesan, memposting komentar, bermain games, menginvite teman, dan mendownload atau upload suatu konten. Lalu yang kedelapan itu conversation related measures, yaitu data yang berupa jumlah unique visitors yang berpartisipasi, jumlah related links, dan durasi post pertama dan terakhir. Next. Nah, yang terakhir yaitu visitors demografi. Jadi ada 3 poin, yaitu yang pertama meneliti bagaimana target audiens menavigasi di sekitar situs dan profil demografis mana yang memiliki keterlibatan paling banyak. Lalu yang kedua mengevaluasi apakah konten yang dibuat itu cocok dengan pengguna dan apakah konten tersebut mengubah banyak orang menjadi pembeli. Dan yang ketiga yaitu menentukan bagaimana meningkatkan harga jual dan mengurangi biaya per tayangan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gauging influence within social networks. Jadi tingkat influence itu contohnya misalkan kayak di Twitter itu kan diukurnya dari jumlah followers, jumlah followings, terus seberapa sering sih dia nge-tweet, dan juga seberapa sering tweet-nya itu direferensikan atau kayak di-retweet gitu. Nah, ada beberapa pengguna yang diidentifikasi oleh Twitter. Yang pertama, selebriti. Itu biasanya yang followers-nya banyak, tapi following-nya dikit. Terus yang kedua itu conversationalist, yaitu biasanya follower sama following-nya itu hampir sama. Terus yang ketiga spammers, yaitu orang yang suka nge-tweet banyak. Nah, di sini contoh selebriti yaitu Raditya Dika. Jadi dia following-nya itu kan sedikit tapi followers-nya banyak banget. Next. Nah, selanjutnya Google Analytics. Jadi Google Analytics ini kan membantu para marketer buat tahu sih seberapa efektifnya sih iklan yang mereka pasang di web gitu. Jadi Google Analytics sendiri merupakan service yang ditawarkan Google untuk mengevaluasi keefektifan website dan profil penggunanya dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, track dari mana visitors berasal. Lalu yang kedua, aksi customer setelah sampai di halaman awal atau inisial. Yang ketiga, lokasi geografis pengunjung website dan lamanya mereka mengunjungi website. Nah, jadi Google Analytics ini membantu marketer buat mengukur keefektifan situs webnya. Selain itu, layanan niaganya Google Analytics juga bisa melacak aktivitas dan kinerja penjualan serta memberikan transaksi pendapatan dan banyak metrik terkait perdagangan lainnya kepada marketer. Marketer juga bisa mengidentifikasi laman, tautan, dan upaya promosi yang berkinerja buruk dan tidak mencapai tujuan situsnya. Next. Selanjutnya yaitu ada online fraud and unseen ads. Jadi ada kayak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi dia itu kayak nawarin marketer buat masang iklan gitu di webnya. Nah, tapi mereka ini menggunakan bot itu buat jadi pengunjung web. Nah, jadi kan sebenarnya iklan mereka itu kan nggak dilihat sama pengguna asli, tapi mereka tetap membayar sesuai dengan berapa orang yang ngelihat iklan mereka tersebut. Atau juga iklannya itu nggak terlihat atau ditempatkan di bagian web yang tidak muncul di bagian penggunanya. Next. Nah, yang selanjutnya pirated content. Jadi marketer ini sering mendapati iklan mereka tuh ditaruh di web yang nggak berlisensi dari pemilik konten utama atau situs yang mempromosikan barang palsu. Nah, contohnya kayak kan banyak ya yang kayak mager gitu nggak sih buat download
buat download musik gitu, kan harusnya kalau kita download musik itu kan di iTunes gitu ya. Tapi kalau orang-orang kayak mager buat ngebeli, jadi akhirnya mereka beli di kayak download lagu bajakan gitu. Nah, terus tiba-tiba ada advertiser yang iklannya tuh ditempatin di situ, contohnya kayak mobil ini. Nah, ada perusahaan yang mengidentifikasi situs web ini, namanya Trustworthy Accountability Group. Next. Selanjutnya, perusahaan Nielsen. Jadi, ada istilah media exposure effects. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu perusahaan Nielsen. Jadi ini tuh mengukur berapa banyak konsumen yang terpapar pesan dan karakteristik mereka. Penerbit, penyiar, dan pemilik website menggunakan perhitungan media exposure untuk menentukan ukuran audiens dan menetapkan rate untuk mengiklankan. Jadi ada perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran gitu, yang buat mengumpulkan data semacam itu dan menjual kepada pengiklan, namanya Nielsen. Next. Nah, selanjutnya yaitu time shifted viewing. Jadi semakin banyaknya konsumen yang menonton program DVR, networks, dan advertisers berselisih kayak mengenai cara menghitung viewersnya. Iklan televisi biasanya kan terjual berdasarkan jumlah penonton atau pada acara atau iklan hingga 3 hari sejak penayangan pertama. Nah, tapi ada argumen nih kayak networks itu justru ingin memperluas menjadi 7 hari, bukan cuma 3 hari. Nah, pergeseran ini dinamakan C7 yang meningkatkan pendapatan network secara signifikan. Next. Selanjutnya yaitu Facebook, Google, dan Twitter. Nah, biasanya iklan digital ini kan menyertakan tag yang merupakan baris kode yang memungkinkan melacak kinerjanya campaign iklan. Seperti berapa kali iklan ditayangkan dan apakah orang mengkliknya. Tapi pengiklan menyatakan keprihatiannya mengenai keakuratan data. Nah, semakin skeptisnya pengiklan mengenai iklan-iklan yang ditaruh di web gitu secara online, YouTube ini memberitahu pada pemasar bahwa mereka itu menjamin untuk menayangkan iklan di seluruh salurannya sampai mereka mencapai persentase tertentu dari target audiens yang coba dijangkau oleh pemasar. Nah, baik pemasar yang juga bersikap skeptis tentang iklan di Twitter mereka, meskipun berpotensi mencapai banyak pengguna, tapi iklan itu gagal buat melakukannya. Nah, hal itu menyebabkan banyak marketer yang mengurangi mereka memasang iklan di Twitter. Makanya Twitter ini menyampaikan tanggapan kalau misalkan pemasar ini bisa membayar iklannya itu berdasarkan berapa orang yang mengklik situs mereka, yang mengunjungi situs mereka, dan juga berapa orang yang memfollow akun mereka. Next. Yang selanjutnya yaitu skipping and blocking. Jadi kita kan mager banget kan kalau misalkan ngelihat situs web tapi tiba-tiba ada iklan yang lewat. Nah, jadi pengguna internet itu kan juga makin banyak menggunakan software untuk memblokir iklan pada saat berpindah-pindah di situs web. Nah, ini tuh jadi kekhawatiran buat advertiser karena banyak yang mengandalkan iklan sebagai pendapatan utamanya, sedangkan kita kayak nggak mau ngeliat iklan mereka gitu. Nah, contohnya itu ada Adblock. Jadi kalau misalkan kita nambahin extension ini di Safari Apple, kita tuh bisa nggak terpapar sama iklan-iklan tertentu gitu. Next.
Kemudian improve measure of social activity. Jadi aktivitas komunikasi di media sosial ini lebih sulit diukur dibandingkan di TV. Perhitungannya juga harus mempertimbangkan beberapa cara konsumen berinteraksi dengan program. Contohnya kayak meneliti dan mengklasifikasi kata kunci yang digunakan, lalu membatasi pengukuran hanya pada hashtag dan program tidak mencerminkan keterlibatan total tweet. Lalu yang ketiga, pelibatan penelitian dua jenis konten, yaitu yang on dan organik. Next. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan learning objective terakhir, yaitu mengenai traditional media evolution. Next. Jadi tuh awalnya media cetak dan elektronik kayak TV, radio, surat kabar, dan majalah itu sifatnya komunikasi satu arah. Jadi pesan promosi yang sama dikirim ke audiens yang sama. Jadi kita nggak tahu konten mana sih yang dinikmati audiens, atau yang mana sih yang disukai dan tidak disukai audiens. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, ada cara baru buat ngirim pesan gitu. Jadi kita kayak ngubah strategi. Nah, tabel berikut kayak menjelaskan mengenai enhancing traditional media. Yang pertama itu ada television. Jadi kalau di sosial medianya contohnya kita kayak mengiklankan di YouTube, terus mengumumkan kontes media sosial di televisi, lalu menarik dalam yang mau kita bareng orang. Terus yang kedua radio. Kalau enhance di sosial medianya kita kayak mengingatkan pendengar mengenai promosi media sosial, terus menganjurkan mengunjungi situs media sosial dengan iklan radio. Terus di mobile advertising-nya kayak menjalankan spot radio di situs streaming musik atau mengunduh aplikasi dengan spot radio. Lalu yang ketiga, brand sosial medianya itu kayak mempublikasikan konten di situs media sosial. Jadi kita kayak berbagi berita merek dengan tautan ke artikel gitu. Terus mobile advertising-nya kayak kita bisa menggunakan QR code di iklan majalah. Terus kita menggunakan media cetak untuk mendorong keikutsertaan dalam campaign SMS. Lalu yang terakhir yaitu outdoor. Jadi enhance di sosial medianya itu kita bisa menggunakan papan nama buat mendorong check-in di media sosial. Terus di mobile advertising-nya kita bisa menawarkan contohnya kayak game melalui baliho buat mendorong mereka mengunjungi toko. Terus juga menggunakan suara untuk menjangkau pelanggan melalui ponsel mereka. Next. Jadi media pertama yaitu ada televisi. Nah, jadi jaringan dan televisi kabel ini kan menjangkau banyak banget audiens, tapi mostly itu menjangkau penonton yang heterogen dalam demografi, daya belanja, minat, dan gaya hidup mereka. Kemudian menjadi media penaruh iklan yang banyak digunakan dan mahal selama beberapa dekade. Karena televisi memungkinkan marketer mengirim pesan yang menarik perhatian dan membagikan emosi. Nah, banyaknya iklan TV yang bersaing membuat marketer harus merancang pesan berdurasi pendek dan berulang. Jadi perangkat perekam dan pengalih waktu yang lebih canggih itu membuat pemirsa atau audiens buat melihat iklan TV gitu. Jadi dengan adanya perekam dan pengalih waktu, jadi kita kan bisa nge-skip beberapa iklannya. Dan itu kayak merugikan marketer. Nah, lalu muncul TV interaktif, yaitu media yang menggabungkan siaran TV dan interaktivitas internet. Jadi ITV ini bisa dikirimkan ke TV, komputer, atau perangkat seluler orang dalam bentuk komunikasi dua arah antara pelanggan dan penyedia TV kabel atau satelit. Contohnya itu TV on demand. Terus Netflix ini kayak salah satu constraint marketers gitu, karena sekarang kita bisa nggak ngelihat TV, tapi kita kayak streaming lewat Netflix gitu aja. Next. Yang selanjutnya yaitu radio. Nah, jadi keunggulan radio ini adalah selektivitas pendengar geografis dan demografinya itu tinggi. Jadi kan
kita misalkan nggak bisa dengerin radio misalkan 102,2 atau Prambors di luar Jabodetabek gitu. Kita tuh bisanya dengerin kalau misalkan kita punya aplikasi atau lewat online gitu. Nah, terus serta waktu tunggu yang singkat untuk memproduksi dan menempatkan iklan. Jadi sekarang ini hampir semua siaran radio secara global tersedia secara online karena uh, terpisah-pisah gitu kan demografinya. Nah, tapi kalau misalkan kita promosi di radio, mostly itu pendengar kita anak-anak milenial, jadi mungkin bisa mengiklankan produk-produk yang sesuai sama generasi milenial. Next. Yang selanjutnya itu print media. Nah, print media ini umumnya nggak memadai dalam hal menjangkau konsumen dengan demografi tertentu. Iklan surat kabar itu bisa dirancang dan diterbitkan dengan cepat, tapi umurnya itu relatif pendek. Nah, terus biaya iklannya ditentukan oleh ukuran iklan dan sirkulasi media. Nah, iklan surat kabar ini terjangkau untuk bisnis lokal dan memungkinkan periklanan bersama oleh produsen nasional dan penjual lokal. Jadi perusahaan yang nggak punya cukup dana, biasanya dia memasarkan produknya itu di online, contohnya kayak di Facebook. Nah, buat menghasilkan pendapatan dan tetap menjadi media periklanan yang layak, penerbit itu bisa mengembangkan strategi baru. Contohnya kayak yang pertama, pasti dalam edisi digital yang digabungkan dengan penambahan cetakan pelanggan dan mengembangkan struktur harga untuk akses hanya digital. Terus yang kedua, mengurangi pencetakan dan pengiriman ke rumah. Yang ketiga, memasarkan edisi digital dengan lebih agresif. Terus yang keempat, mengembangkan tingkat harga di mana pelanggan yang membeli edisi digital itu dikenakan biaya sesuai dengan volume materi yang mereka akses. Next. Nah, yang selanjutnya itu out of home media. Nah, out of home media ini terdiri dari komunikasi yang menargetkan konsumen di lingkungan tawanan dan tidak terlalu berantakan di luar rumah mereka. Nah, kategori ini terdiri dari alat promosi baru serta beberapa sarana lama yang diperbarui secara signifikan dengan teknologi baru. Out of home media ini contohnya kayak iklan-iklan di billboard atau di baliho. Contohnya itu kayak iklan Pepsi sama Coca-Cola. Next. Selanjutnya yaitu ada branded content. Jadi brand entertainment ini menampilkan produk dalam konten hiburan atau membangun konten hiburan di sekitar merek yang dipromosikan. Jadi kita kayak mau nggak mau kita bakal ngeliat iklan itu. Contohnya kayak iklan Ovaltine di film The Gifted. Jadi ceritanya setiap dia lagi stuck kayak mikir, terus temennya bakal nyaranin dia buat minum Ovaltine. Terus ada juga Ninjago. Jadi Ninjago ini mungkin bukan iklan, cuma dia ini kan mainan Lego, tapi dia mengeluarkan film gitu. Jadi orang-orang yang menonton film ini mungkin jadi tertarik buat membeli mainan Lego ini. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.